Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Al ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Marhaban bikum fi darsina hadzal yaum wa huwa usulul fiqh. Wa nahnu al-an fi al-liqa' salis tahta al-mawdu' hadzal yaum ahkamu syar'i. Ahkamu asy-syar'i. Baik. Ikhwah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan masuk dalam pembahasan baru dalam ushul fikih. Setelah sebelumnya kita menjelaskan tentang definisi usul fikih secara bahasa maupun secara istilah, maka pembahasan selanjutnya akan kita pelajari adalah tentang hukum syariat dan hukum-hukum syar'i dan pembagiannya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan juga bahwasanya definisi fikih adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah. Yaitu fikih adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah biadillatiha at-tafsiliyah. Ini definisi dari fikih. Arti dari fikih adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah biadillatiha tafsiliyah. Kemudian adapun usul fikih ilmun yabhasu an adatul fikih al-ijmaliyah wa kaifatul istifadati minha wa halal mustafid. Maka bisa kita simpulkan bahwa dari definisi itu bahwasanya ada perbedaan antara usul fikih dengan fikih. Yang pertama bahwasanya fokus pembahasan dalam usul fikih adalah terhadap dalil-dalil syar'i. Pembahasannya tentang dalil-dalil secara umum. Adapun dalam fikih pembahasan adalah hukum yang berkaitan dengan amalan. Jadi kalau usul fikih kita belajar tentang dalil-dalil yang objek yang menjadi pembahasan kita adalah dalil-dalil. Adapun dalam fikih yang menjadi objek pembahasan kita adalah amalan seorang mukallaf. Kemudian yang kedua, pembahasan dalil dalam usul fikih itu secara global, secara global. Adapun dalam fikih dia dibahas secara rinci, tafsiliyah, secara rinci satu persatu. Adapun yang ketiga, usul fikih itulah kita mempelajari metode menyimpulkan hukum dari dalil-dalil syar'i. Sebagaimana kita katakan adalah usul, dasar-dasar bagaimana kita bisa menyimpulkan sebuah hukum dari sebuah dalil. Adapun fikih adalah kita menyimpulkan hukum dari dalil-dalil syar'i. Baik. Pembahasan pada hari ini adalah kita belajar tentang hukum syariat. Hukum atau dalam bahasa Arab disebut hukumun, jamaknya adalah al-ahkam. Secara bahasa maknanya al-qadha. Makanya keputusan yang membuat seseorang terhalangi untuk melaksanakan sesuatu. Keputusan untuk membuat seseorang bisa melaksanakan sesuatu. Hukum secara bahasa maknanya adalah qadha, makanya kita bisa mendengar ada namanya hakim dinamakan juga dengan qadi. Tapi ya. Adapun secara istilah adalah hukum maqtadahu al-khitabu syara' al-muta'alliq bi af'al mukallafin min maqtadahu khitabu syar'i al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin min talabin aw takhyirin aw wad'in. Itu konsekuensi yang dikandung oleh khitabus syar'. Khitabus syar' ini apa namanya? Lisan syariat, yang dimaksud dengan khitabus syar' adalah Al-Qur'an dan Sunnah al-muta'alliq yang berkaitan dengan bi'af'ali, dengan perbuatan mukallafin, dengan amalan-amalan al-mukallaf yang diberikan beban syariat, min talabin, kandungnya berupa tuntutan atau beban, atau takhirin pilihan, atau wada'in alamat. Jadi secara istilah, hukum secara bahasa adalah al-qadha, adapun secara istilah adalah beban, itu maksudnya tadi tolab ya. Kita bisa mengatakan ini tolab atau tuntutan atau beban, pilihan atau tanda-tanda yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan amalan mukallaf. Jadi hukum itu adalah dari sebuah
dari apa namanya, tuntutan, konsekuensi yang dikandung oleh beban, lisan syar'i yang berkaitan dengan amalan seorang hamba, amalan seorang mukallaf. Baik. Kalau kita lihat definisi tersebut bahwasanya hukum secara bahasa, secara istilah adalah konsekuensi yang berupa pilihan atau tanda-tanda yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan amalan mukallaf, maka konsekuensi yang dikandung dalam Al-Quran dan Sunnah itu bisa berupa tolab. Yang pertama tolab, takhir, atau wada. Ini semuanya adalah hukum. Hukum. Hukum ini berkaitan dengan hukum. Dan ketiga hal ini semuanya itu berkaitan dengan af'alul mukallaf. Perbuatan seorang mukallaf. Mukallaf. Kita lihat untuk talab. Maqtadau hitab syar' al-muta'alliq bi af'alil mukallafin min talabin aw takhirin aw wada'in. Talabin. Atau kita lihat talab ya. Tuntutan atau beban ini namanya tuntutan atau beban. Tuntunan dari syariat atau beban syariat. Tuntutan ini bisa berupa perintah, bisa berupa larangan. Tuntutan jadi syariat, lisan apa namanya, Al-Quran dan Sunnah mengandung sebuah hukum, ya hukum tersebut bisa berupa perintah atau larangan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, perintah, larangan, wala taqrabuz zina, wala tusrifu, wala tanabazu bil alqab. Itu semuanya adalah larangan-larangan. Dan perintah dan larangan ini bisa arahnya ke sesuatu yang wajib dilaksanakan. Yang mau tidak mau harus kita laksanakan perintah. Ada sebuah perintah yang harus dilaksanakan. Ada perintah yang sifatnya adalah sebagai afdholiyah atau kita bisa katakan tidak sampai wajib tapi dianjurkan. Begitu juga larangan. Ada larangan yang sifatnya wajib seperti la taqrabu, la tusyriku billah, janganlah wajib. Atau ada larangan yang sifatnya hanya sekedar anjuran. Ini semuanya al-amr wan nahi ini adalah tuntutan dari syariat, beban dari syariat yang sifatnya bisa al-amr, bisa wajib, bisa arahnya harus dilakukan atau hanya berupa anjuran. Begitu juga nahi, ada yang sifatnya harus dilakukan, ada yang sifatnya anjuran. Dan nanti akan kita bahas secara rinci dalam pembagian hukum-hukum syar'i. Baik. Kemudian at-takhir. Takhir itu apa? Takhir itu al-mubah, pilihan, sesuatu yang boleh kita pilih. Kita bisa if'al haza, melakukan ini, turid an lau lau syi'ta if'al haza au la taf'al haza. Jadi ada pilihan. Mau ketika ada sebuah perintah kita diberikan kebebasan kita ingin melakukan ini atau melakukan ini, enggak boleh. Sesuatu yang boleh kita lakukan, tidak kita lakukan takhir. Au atau wad'in kalau di sini wad'in maksudnya alamat. Wad'in akan kita bahas dalam pembahasan al-ahkam al-wad'iyah. Al-ahkam al-wad'iyah berupa alamat-alamat tanda-tanda yang dijadikan syariat dalam penetapan hukum. Kemudian kita sudah membahas dari awal pertemuan ini penyebutan mukallaf. Apa sih mukallaf itu? Kita sering mendengar al-mukallaf, mukallaf, mukallaf, mukallaf. Mukallaf secara asalnya itu adalah seorang muslim, akil, balik. Muslim, akil, balik. Jadi seorang muslim. Mukallaf berarti orang yang diberikan beban oleh, ini adalah cara bacanya mukallafun. Bukan mukallif. Kalau mukallif adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan beban syariat. Al-mukallaf orang yang diberikan, orang yang mendapatkan beban. Contohnya kita. Ya, syaratnya adalah muslim, orang yang sudah muslim. Jadi orang muslim mendapatkan beban syariat. Kemudian akil, orang yang berakal. Kemudian balik atau yang orang sudah berbalik. Ada beberapa pengecualian tapi tidak di sini pembahasannya. Yang jelas kita pahami dulu ini muslim. Ada pembahasan yang lain mengatakan orang kafir juga mereka mendapatkan beban. Itu pembahasan yang lain. Akil, orang yang berakal. Orang gila dikatakan juga mendapatkan
mendapatkan beban, hanya saja dia terhalangi. Kenapa? Karena orang gila tidak termasuk karena dia tidak punya akal. Aqilan. Kemudian atau sapi, tapi dia tidak mukallaf karena tidak berakal. Sapi, kerbau, kucing ya. Jadi jangan sampai karena mereka kucing itu tidak mendapatkan beban syariat. Binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan yang mendapatkan beban syariat adalah makhluk, bisa jin. Jin juga termasuk di sini. Kalau ada jin yang muslim, maka dia termasuk mendapatkan beban syariat. Balighun. Balik sudah Balik sudah kita sebutkan kemarin, sudah kita sebutkan tentang belum disebutkan ya. Yang jelas balik ini sudah antum pelajari di bab taharah, biasanya disebutkan di situ ciri-ciri balik. Ciri balik yang pertama ada 4 ciri-ciri balik. 3 itu untuk laki-laki dan wanita, 3 untuk laki-laki dan wanita, 1 khusus untuk wanita. Yang pertama 3 untuk laki-laki dan wanita adalah berumur 15 tahun, atau tumbuh rambut kemaluan, atau mimpi basah. Kalau 1 dari 3 ini ada, maka dia sudah balik, baik laki-laki maupun perempuan. Ada satu tanda-tanda yang khusus untuk wanita, yaitu haid, datangnya haid. Kalau sudah datang haid, meskipun baru umur 9 tahun, 8 tahun, 10 tahun, maka dia sudah dikatakan balik, tidak perlu menunggu 15 tahun. Taib. Jadi mukallaf. Muslimun aqilun balik. Balik. Jadi orang gila tidak dikatakan mukallaf. Juga anak kecil tidak dikatakan mukallaf. Taib. Al-ahkam syar'iyyah. Al-ahkam syar'iyyah. Kita sudah katakan hukum syariat adalah konsekuensi yang dikandung oleh lisan syariat, baik itu berupa tuntutan, berupa pilihan, atau alamat-alamat yang berkaitan dengan amalan seorang hamba. Dan ini bisa kita bagi menjadi 2, yaitu hukum taklifi dan hukum wadai. Apa hukum taklifi? Hukum taklifi terbagi menjadi 5. Yang pertama wajib, mandub, haram, makruh, al-mubah. Jadi ada 5. Hukum taklifi ada 5, wajib, mandub, muharram, al-makruh, al-mubah. Baik. Apa itu wajib? Wajib adalah ma amara bihi syari'u ala wajhil ilzam kas-shalawatil khams. Perintah wajib adalah sebuah konsekuensi yang diperintahkan oleh syariat dalam secara lazim, yaitu yang sifatnya adalah mengikat. Perintah syariat yang bersifat mengikat, seperti contohnya adalah sholat 5 waktu. Mengikat, harus dilakukan. Maka dengan definisi ini, fakharaja biqaulina ma amara bisyari' al-muharram wal makruh wal mubah. Jadi ini tidak usah kita bahas ya. Kalau kita membahas tentang wajib, berarti kita tidak membahas tentang yang lain, karena wajib itu adalah perintah yang sifatnya mengikat, yang harus dilakukan. Berarti haram tidak masuk karena haram itu adalah larangan. Makruh juga tidak masuk karena larangan. Begitu juga mubah juga tidak masuk. Dia bukan perintah. Kemudian tidak masuk dia dalam pengertian pengertian wajib, mustahab atau mandub. Karena mandub itu perintah tapi tidak bersifat mengikat. Maksudnya tidak sampai wajib, tidak sampai harus dilakukan, hanya sifatnya anjuran. Dan wal wajibu yusabu fa'iluhu imtisalan wa yastahiqqul iqabu wa yashibul iqaba tarikuhu. Wajib itu yusabu fa'iluhu. Orang yang melakukan perbuatan wajib, maka dia akan mendapatkan pahala kalau dia melaksanakan perintah tersebut, wa yastahiqqul iqaba tarikuhu. Dan orang yang meninggalkan perbuatan wajib, dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Jadi wajib itu adalah sebuah perintah yang sifatnya mengikat, yang harus dilakukan. Seperti contoh sholat 5 waktu, perintah syariat yang sifatnya mengikat. Seperti contoh sholat 5 waktu, kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Wajib juga dinamakan dengan fardu, fardiyah, lazim.
Kemudian mandub. Mandub ini kita bisa katakan ini mustahab, sunnah, apa namanya, nafal, nafilah, gitu. Dan mandub itu secara istilah adalah perintah syariat yang tidak terlalu mengikat, seperti contohnya salat rawatib. Kalau dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak mendapatkan, tidak dihukum. Tidak dikerjakan tidak dihukum. Dan ini membedakan antara wajib dengan mustahab, dengan sunnah, dengan mandub, bahwasanya kalau wajib itu sifatnya mengikat harus dilakukan, kalau mandub tidak mengikat, tidak harus dilakukan. Tapi yang harus kita ingat bahwasanya meskipun sebuah amal sunnah, meskipun sebuah amalan itu mustahab, meskipun sebuah amalan itu mandub, ketika diperintahkan maka hendaknya kita lakukan. Jangan sampai kita meremehkan, oh ini hanya sholat sunnah, dikerjakan kan nggak dikerjakan kan tidak mendapat apa-apa, tidak apa-apa, tidak mendapatkan dosa. Iya, tidak berdosa, tapi alangkah baiknya kita memperbanyak amalan sunnah supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, di antara amalan yang mendekatkan kepada amal yang paling aku cintai kata Allah adalah amalan wajib. Dan tidaklah seorang hamba melaksanakan amalan sunnah sampai kemudian aku akan mencintai kata Allah. Kerjakan amalan sunnah, jangan diremehkan. Masuk masjid, salat sunnah tahiyatul masjid. Jangan malah, wah ini kan salat sunnah. Karena sudah belajar, sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak didosa. Wah sunnah sajalah. Kerjakan sunnah. Jangan diremehkan. Ini hanya sekedar pembagian, hanya untuk menyebutkan bahwasanya kalau ibadah sunnah dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Hanya untuk membedakan amalan sunnah dengan wajib, tapi dari segi yang memerintahkan semuanya sama, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Jadi jangan jangan diremehkan amalan sunnah. Baik. Kemudian yang ketiga al-muharram. Haram sudah jelas ini sudah sudah kita pelajari, hanya ingin memberikan definisi saja. Secara istilah, haram adalah ma nahaa anhu syari'u ala wajhil ilzam bitarki ka huquqil walidaini. Itu perintah syariat yang sifatnya mengikat untuk ditinggalkan. Contohnya adalah durhaka kepada orang tua atau berbuat kesyirikan. Jadi larangan haram adalah suatu perintah yang sifatnya mengikat, harus kalau dikerjakan mendapat dosa, ditinggalkan mendapatkan pahala. Contohnya banyak ya. Ini adalah kemudian ada makruh. Makruh ini adalah perintah syariat juga, tapi tidak mengikat, tidak harus tidak terlalu mengikat, ala wajhil ilzam bitarki, seperti apa namanya, mengambil dengan tangan kiri, menggunakan tangan kiri. Sebenarnya tidak bagus. Ini tidak sampai haram, tapi hanya sifatnya makruh. Kalau dikerjakan tidak kalau ditinggalkan akan mendapatkan pahala, kalau dikerjakan tidak akan dihukum. Jadi itu makruh. Makruh sesuatu yang dikerjakan dia tidak akan mendapatkan hukuman, kalau dia meskipun ketika dilarang, kalau dilakukan sesuatu yang makruh, dia tidak akan dihukum. Tapi kalau dia tinggalkan, dia akan mendapatkan pahala. Kemudian mubah yaitu sesuatu yang mubah itu adalah sebuah hukum yang tidak berkaitan dengan perintah, tidak berkaitan dengan larangan secara asalnya, seperti makan di bulan, makan dan minum. Makan minum kita mubah saja, tidak ada hukum, tidak ada kita diperintahkan untuk makan dan minum, tapi ini sudah menjadi kebutuhan kita. Tidak katakan wajib makan, wajib minum, tidak. Kalau nggak makan berdosa. Makan dan minum itu mubah. Tapi makan dan minum itu bisa menjadi ibadah ketika kita niatkan untuk misalnya untuk memperkuat kita ibadah, memperkuat kita baca Al-Quran, supaya kita semangat mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Maka dia akan menilai ibadah dengan ligoirihi, bukan dizati ya. Baik.
Dan sebuah, amalan yang mubah kalau dikerjakan tidak akan mendapatkan apa-apa, ditinggalkan juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Mubah juga bisa kita katakan ini halal atau sesuatu yang jaiz, boleh, mubah. Jadi hukum syar'i, hukum taklifi ada 5: wajib, mandub, muharram, dan makruh. Sudah kita sebutkan ini, antum bisa menggunakan definisi yang mana saja yang menjelaskan bahwasanya wajib. Antum bisa mengatakan wajib adalah sesuatu yang dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan mendapatkan dosa. Boleh dengan definisi itu, atau mengatakan sebuah perintah syariat yang sifatnya mengikat harus dilakukan. Boleh, definisi manapun, pengertian manapun yang antum gunakan, maka itu sudah bisa menjelaskan bahwasanya itu adalah pengertian dari wajib. Antum boleh menggunakan yang ini atau yang eee, wal wajibu yusabu fa'ilun imtisalan wa yastahiqul iqab tariku. Silakan, yang jelas harus kita pahami bahwa hukum syariat itu terbagi menjadi 2, taklifi dan wad'i. Adapun taklifi terbagi menjadi 5: al wajib, mandub, muharram, makruh, wal mubah. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.